Menyelamatkan nyawa wanita cantik dari sungai mengubah hidupku selamanya, dan entah mengapa aku merasa terikat padanya, meskipun aku belum tahu siapa dia. Korban tenggelam, bab 1. Judul: Gadis yang Kutemukan di Sungai. Penulis: Zan Driega. Baca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App. Bim, ada mayat! Adnan tanpa menunggu jawaban dari teman mancingnya langsung mencebur ke sungai untuk melakukan pertolongan kepada sesosok yang mengambang di tengah sungai. Adnan! Teriak Bima memanggil Adnan yang sudah masuk ke sungai dan terlihat menggapai korban. Adnan berenang secepat mungkin lalu mengarai tubuh korban dan membawanya berenang ke tepi. Bima melihat hal itu langsung memberikan pertolongan meraih tubuh itu dan membantu Adnan mengangkatnya. Adnan segera naik lalu melihat denyut nadi serta napas korban, lalu membersihkan mulut wanita berambut panjang itu agar pernapasannya tidak terhambat. Masih hidup? Bantu aku, Bim. Bima berjalan lebih dulu membuka pintu mobil. Adnan segera mengangkat tubuh yang basah kuyup masuk mobil, segera membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Adnan segera memboyong tubuh yang tak sadarkan diri dan telah berwarna sedikit membiru itu menuju UGD. Dokter Adnan, suster kaget, langsung memberikan bantuan. Siapkan ruangan untuk korban tenggelam, perintah Adnan tegas. Adnan dan beberapa perawat mendorong berangkar di mana wanita tak dikenal itu berbaring lemah, tak bergerak sedikit pun. Baik dok, lepaskan semua perhiasan dan pakaian korban. Adnan segera memakai seragam putih. Tak peduli seluruh pakaiannya basah, hanya perlu melapisi dengan seragam putih, masker dan surgical cap saja. Perawat melepas perhiasan wanita berkulit putih berparas cantik dan berhidung mancung itu dengan memasang monitor EGK ke tubuh wanita itu setelah membersihkan area yang akan dipasang alat tersebut. Suara mesin dan monitor EKG yang memecahkan keheningan di sisi ranjang darurat. Wanita berumur sekitar 25 tahun berbaring dengan wajah pucat membiru dengan pakaian basah terlihat pada layar EKG. Garis lurus dengan bunyi datar menandakan detak jantungnya berhenti. Dok, denyutnya melemah. Perawat itu panik saat melihat monitor. Siapkan epinefrin dan defibrilator, ucapnya tegas. Perawat menyiapkan suntikan sementara seorang lainnya memasang elektroda ke dada pasien. Adnan menyuntikkan epinefrin lalu meletakkan pedal defibrilator ke posisi clear. Semua menjauh dan tombol ditekan. Tubuh korban sedikit bergerak, tetapi monitor EKG masih menunjukkan garis hampir datar. Sekali lagi, kata Adnan, sorot matanya fokus ingin menyelamatkan nyawa wanita tanpa identitas itu. Ketika pedal kembali menempel, tubuh perempuan itu tersedak lagi. Awalnya layar monitor menunjukkan garis datar, kini berubah bergelombang. Pantau terus tanda vitalnya, perintahnya kepada para perawat. Baik dok, sekalian lakukan visum. Nanti aku akan melapor polisi atas penemuan korban. Perhatikan semua luka di tubuhnya, karena aku melihat itu bukan luka benturan dengan benda yang ada di sungai. Baik dok. Dokter tampan berusia 28 tahun, tapi masih lajang itu menghela napas lega. Perawat memasang masker oksigen kepada korban dan mengganti pakaian dengan seragam pasien. Dok, namanya siapa? Tanya perawat pelan kepada Adnan. Mana aku tahu, aku menemukan dia dalam keadaan nyawa hampir melayang. Adnan mengusap wajahnya dengan kasar karena bingung. Terus gimana nih dok? Kasih saja namanya Miss Adnan. Adnan melepas seragam putih yang ikutan basah serta melepas masker dan surgical cap. Hah, serius dok? Aku nggak tahu namanya. Mau dikasih nama siapa tuh? Jempai Jempaienah. Iya dok. Tapi dokter hati-hati, ucapan adalah doa. Ntar dikasih nama Miss Adnan dia beneran jadi istri dokter gimana? Perawat itu tersenyum. Ah, terserah. Oh iya, tempatkan dia di ruang VIP. Dia pasienku. Baik dok. Setelah semua stabil, Adnan keluar ruangan dan mempercayai para perawatnya. Bima menunggu di ruang
tunggu hingga tertidur. Bim, Adnan menggoyangkan tubuh temannya. Nan, gimana wanita itu? Alhamdulillah selamat. Apa dia sudah sadar? Belum. Terima kasih ya sudah bantu aku. Adnan duduk di samping Bima. Biasa aja kali. Joran, pancingannya masih di tepi sungai. Bima menatap Adnan. Tabokan kecil mendarat ke punggung Bima dengan tatapan tajam melotot. Adnan mampu membuatnya terdiam. Situasi genting seperti ini masih aja mikirin joran pancing. Kalau sampai joran itu hilang, aku ganti 10 biji. Adnan berdiri meninggalkan Bima. Adnan tunggu, Pak Dokter. Bima ikut berdiri, berlari menyusul Adnan yang sudah berdiri di samping mobilnya. Ih, serius amat sih. Bima mendekat Adnan. Ketika Adnan hendak membuka pintu mobil, seorang perawat memanggil dengan berlari terengah-engah. Dokter Adnan, tunggu. Ini butuh tanda tangan dan ini perhiasan wanita itu. Perawat itu menyodorkan berkas pasien itu serta plastik kecil berisi kalung serta anting pasien. Lupa saya sus. Adnan langsung tanda tangan di berkas itu dan menerima perhiasan milik pasiennya. Terima kasih dok. Adnan membuka pintu mobil diikuti Bima membuka pintu di seberang kemudi. Dia menuju kantor polisi untuk melaporkan korban tenggelam tak wajar di kantor polisi terdekat. Karena ada luka memar di sekujur tubuh korban. Kalau korban perampokan, begal atau jambret, rasanya bukan, Pak, karena dia masih memakai perhiasan. Baiklah, nanti setelah hasil visum keluar, segera laporkan. Kami juga akan menginformasikan ke kantor pusat jika ada yang melapor kehilangan anggota keluarga. Baik, Pak. Terima kasih. Adnan keluar dari kantor polisi bersama Bima. Mereka naik mobil menuju tepi sungai di mana mereka memancing tadi. Bima turun dan mengambil joran pancing yang bergegas pulang bersama Adnan. Gagal dapat ikan, malah dapat putri duyung, kelar Bima. Lagi-lagi tabukan manis mendarat, kali ini tepat di kepala Bima, tapi mendapat tatapan balik sampai meledeknya. Namanya siapa wanita itu? Nyonya Adnan, jawab Adnan santai sambil menatap ke depan fokus menyetir mobil. Serius? Serius Nan, dia belum sadar. Dari mana kita tahu namanya? Semoga aja ucapanmu dijabah pangeran yang kuasa. Amin, biar gak jadi bujang tua. Bima mengaminkan doanya sendiri, lalu mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Kalau dia istri orang, apa aku harus jadi pembinor gitu? Botol air yang telah kosong mendarat manis di jidat Bima. Aduh, bisa-bisanya aku gegar otak gara-gara dokter gila ini. Mau lagi? Adnan sudah siap memukul Adnan dengan botol kosong itu, tetapi pemuda yang lebih muda 4 tahun darinya itu segera menghadang dengan kedua tangannya. Jangan, calon kakak ipar galak amat. Apa kamu bilang? Teriak Adnan jengkel langsung ngerem mendadak mobilnya. Aduh, bonyok jidatku. Kepala Bima menghantam dashboard mobil yang berhenti mendadak. Kakak ipar? Tanya Adnan menoleh dengan sorot mata tajam. Ralat, gak jadi. Aku gak mau punya kakak ipar galak, walaupun dia seorang dokter. Syukurlah. Adnan kembali menginjak pedal gas pelan melaju ke pemukiman di mana dia tinggal. Kang, beli bakso dulu, itu bakso langgananku, pinta Bima saat melihat pedagang bakso keliling berhenti di depan gapura menuju pemukiman mereka tinggal. Kang? Tanya Adnan menoleh lagi ke arah Bima. Bima yang keceplosan langsung ambil langkah 1000, buka pintu mobil lalu lari meninggalkan Adnan menuju pedagang bakso yang berhenti di perempatan. Adnan hanya menggeleng kepala, menepikan mobilnya menunggu Bima yang memesan bakso keliling. Karena memang mereka seharian belum makan. Lelaki berambut pendek rapi tersebut melihat bungkus plastik berisi perhiasan pasiennya, Leontin dengan lambang huruf Z. Itu diamati. Apakah nama wanita berawal huruf Z? Bersambung. Baca kisah selanjutnya di aplikasi KBM App. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.